Halo, selamat pagi. Jumpa kembali bersama dengan saya Sarman Molilo di Humbang Mas Channel. Teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga kabarnya selalu sehat dan juga senantiasa diberkati dan sukses dalam segala usahanya. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ada di kampung, dimana biasanya saya kalau Sabtu Minggu biasanya saya ke sini untuk liburan dan juga untuk melaksanakan ibadah. Hari ini saya mencoba membuat satu video jawaban atas satu komentar video yang masuk di channel YouTube saya, khususnya yang bertanya tentang bagaimana mencegah koloni itama dari serangan hama cecak, ya. Jadi ada pertanyaan, Bang, gimana koloni itama saya ini banyak yang musnah karena serangan hama cecak hitam. Oke, nah hari ini saya perlu menyampaikan bahwa koloni kelulut ini memiliki banyak predator sebenarnya, ya, sarang kelulut, sarang madu. Baik itu predator yang sifatnya serangga, misalnya laba-laba, dan juga serangga-serangga yang lain, sampai seperti reptil atau seperti cicak, kadal, dan lain sebagainya, sampai kepada beruang atau binatang-binatang yang besar. Ini berpotensi untuk merusak koloni kalau ada di sekitar seperti tempat saya ini, teman-teman. Ini tempatnya di pinggiran hutan, jadi kemungkinan bisa. Nah, tetapi kalau untuk koloni yang dibudidaya di sekitar halaman rumah, saya pikir kita harus menyiasatinya, karena memang kita tahu bersama kalau di sekitar rumah, seperti di halaman rumah seperti saya tinggal ini, musuh-musuh utamanya adalah seperti cecak dan juga laba-laba, dan juga jenis-jenis yang mungkin termasuk binatang-binatang yang kecil. Saya dapat memberikan beberapa tips, ya, untuk mencegah koloni kelulut itu bisa dirusak oleh predator. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, juga subscribe khususnya, karena teman-teman lah yang bisa mendukung channel ini untuk bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang berharga, atau mungkin informasi penting yang mungkin sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi biasanya ada banyak cara untuk menaruh koloni atau sarang dari kotak dari kelulut ini. Nah, ini salah satu contoh dari kotak koloni saya. Sebenarnya ini bukan di sini, tetapi di satu tempat itu. Cuma karena ada dahan yang dari atas yang roboh, yang patah, kemudian jatuh menimpa koloni sehingga dia terbalik. Sehingga kan saya belum sempat saya perbaiki, sehingga saya simpan di sini. Nah, ini salah satu sarang yang contoh penempatan sarang yang menurut saya tidak aman, karena di bawah-bawah di sini bisa ada serangga atau ada predator yang bisa mengincar kelulut kita, ya, koloni kita, masuk, sehingga dia agak susah. Biasanya ini bisa dibolong di sini, dirusak. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ini borongnya, ya. Nah, saya tidak menyarankan untuk membuat tempat seperti ini, sangat berbahaya untuk tumbuh kembang koloni kelulut kita. Nah, jadi jangan ditempatkan yang ada rongga-rongga seperti ini, usahakan kita hindarkan. Ini adalah koloni saya yang selanjutnya. Sebenarnya ini walaupun memang dia membuat corong seperti ini, tetapi sebenarnya ini tidak cukup aman. Saya pernah menemukan di sini ada ular yang kecil, ya, ular kecil mau menggantung di sini, kemudian dia mau matuk-matuk jenis ini. Jadi tidak disarankan seperti ini, ya, walaupun memang dia di dinding, tetapi ini masih rawan, cukup rawan. Cecak ini bisa naik ke sini, ya. Nah, selanjutnya ada koloni saya lagi yang tidak dianjurkan begini, ya. Saya ini pasang sebuah koloni di sekitar tanaman,
karena memang pohon pandan ini memang berkembang sedemikian subur sehingga dia terus berkembang sehingga dia menutupi kotak koloni saya. Nah, koloni ini rawan, sangat rawan untuk diserang predator karena apa? Semut seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada semut ya, merah, semut rangrang. Ini bisa menyerang ya, walaupun memang bukan untuk menguasai sarang, tetapi paling tidak mengganggu perkembangan koloni kita. Nah, tidak disarankan ya saya diserang teman-teman. Kita menghindar dulu ya. Ini agresif karena kemungkinan besar mereka sering diganggu oleh predator yang berusaha untuk mengambil makanan dari sarang mereka, sehingga kalau ada gangguan mereka langsung spontan untuk menyerang balik ya. Jadi memang yang sarang seperti ini yang dekat tanaman yang bisa menutup sarang tidak disarankan. Jadi alangkah baiknya sarang seperti ini dibersihkan sekitarnya supaya nggak ditutupi oleh tanaman ya. Ya, di situ ada kadal itu. Nah, itu dia. Jadi kadalnya itu dia. Nah, itu menunggu. Itu berarti kadalnya sering ke sini. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada koloni yang menurut saya aman. Nah, kotaknya seperti ini teman-teman. Mohon izin kalau kurang jelas ya. Jadi kotaknya itu saya buat dirikan di atas sebuah tiang ya. Kemudian diikat pakai kawat kuat seperti ini supaya tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh walaupun diterpa angin ya, atau mungkin angin kencang, tidak mudah jatuh. Tapi ini memang tetap rawan karena di atas ada pohon yang bisa jadi kalau ranting-rantingnya yang kering itu jatuh atau dahannya menimpa ini bisa patah juga. Tetapi menurut saya, dalam pengalaman saya, mendirikan koloni di tempat yang seperti ini cukup aman. Nah, ini biasanya ada juga semut yang naik. Ini bisa kita oleskan dengan oli bekas ya. Nah, oli bekas yang sehingga semut itu tidak suka naik ke sini. Jadi itu gunanya kita menggunakan kayu seperti ini supaya kita bisa kontrol ya. Nah, ini salah satu predatornya teman-teman, lebah-lebah seperti ini. Nah, ini predatornya ya. Jadi mereka bisa ini. Kalau kita lihat lebahnya menyerang. Wow ya. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi saya coba menghindar dari sarang-sarang yang dimana kita coba datang tadi, karena saya diserang, termasuk kamera tadi penuh dengan lebah. Ya, jadi intinya teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa koloni lebah kelulut itu sebenarnya, atau lebah kelulut apapun jenisnya, sebenarnya mereka memiliki sistem pertahanan yang lumayan bagus untuk menjaga dari serangan predator apapun itu. Walaupun demikian, kita wajib juga untuk bisa membantu mereka supaya ketika kita menempatkan sarang atau kotak kelulut itu di tempat yang lumayan aman. Saya tunjukkan satu lagi kelulut saya yang ini menurut saya rawan ya. Ini teman-teman, nah rawan. Jadi ini ya, ini kotak kelulut saya memang nggak pernah cek ya. Sebenarnya di sini kelulutnya lumayan bagus bertumbuh, tetapi karena di tempat yang seperti saya katakan tadi ini, di tempat ada rongga-rongga, ada lebah, ada cecak, ada semut dan macam-macam di sini, sehingga akhirnya tidak bisa bertahan dan ini akhirnya musnah. Nah, karena ini sudah semut semuanya. Karena apa? Karena penempatan sarangnya tidak sesuai, dan karena di sini ada pohon
tidak mendapat paparan sinar matahari yang cukup, ya, sehingga mereka ini tidak berkembang dengan baik. Nah, jadi usahakan teman-teman koloni penempatan sarangnya itu harus sedikit terpapar matahari, ya, walaupun tidak secara terus-menerus, harus ada yang terpapar matahari, menghindarkan dari serangan seperti ini, ya. Ini ada semut dan mereka akhirnya tidak tahan. Padahal sebenarnya mereka sudah membuat sistem keamanan, membuat panjang corong mereka supaya tidak diserang. Tetapi karena memang di sini rawan, ya, ini rawan mereka, akhirnya mereka harus lari, ya, pindah. Kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang atau mungkin ada saran, kritik, pendapat dari teman-teman, silakan dioret-oret di kolom komentar. Itu dulu video, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua, untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you.